Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fa ya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, dengarkan wasiat Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Oh, wasiat takwa. Setiap hari kita diingatkan untuk bertakwa. Setiap Jumat, khatib Jumat mengingatkan untuk bertakwa. Mungkin di kelas kita diwasiatkan untuk bertakwa. Mungkin di rumah kita diwasiatkan untuk bertakwa. Kenapa kita diwasiatkan untuk bertakwa? Surga itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman jangan menghayal mau masuk surga. Takwa bukan hanya sekedar ucapan di lisan, bukan hanya sekedar status yang dibuat dan dibikin oleh manusia. Takwa adalah berasal dari hati, berpancar dari kalbu, kemudian diamalkan dengan raga kita. Mengingat Allah dan tidak melupakannya. Bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Taat, patuh. Kita kadang patuh dengan aturan-aturan yang ada di pesantren. Kita kadang patuh dengan aturan-aturan yang dibuat dengan orang tua kita. Tapi Rabbul Alamin yang memberikan kita raga ini, yang memuliakan kita panca indera, terkadang kita suka meremehkannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam kondisi Islam. Wasiat ini jangan diremehkan. Adakah jaminan orang-orang yang ada di pesantren, yang masuk perguruan tinggi, yang hafal Al-Quran, ada jaminan dia mati dalam kondisi muslim? Tidak, wahai jamaah. Ada lulusan pesantren yang murtad. Ada yang menulis wahyu untuk Nabi Muhammad SAW murtad. Ada orang-orang yang salat di belakang Nabi Muhammad SAW menjadi makmumnya, berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka fit darkil asfali minan nar. Mereka ada di dalam keraknya neraka. Golongan orang-orang munafik ini lahir dalam kondisi muslim, ya, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir, orang tua kita dalam kondisi muslim, itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi mempertahankan keislaman sampai ajal menjemput kita, itu adalah perbuatan yang harus kita lakukan. Ahibati fillah rahimakumullah. Kenapa kita diciptakan? Oh, tahu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ciptakan keindahan di muka bumi ini? Kenapa Allah ciptakan Indonesia itu indah? Orang datang berbondong-bondong meninggalkan negerinya untuk bermalam di Indonesia. Indah Indonesia itu. Kaya akan keindahan alam. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sungguh kami menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini zinatan laha, perhiasan untuk mereka. Yang mungkin dikeluarkan dari perut bumi, itu adalah perhiasan, itu kesenangan buat manusia. Tujuannya apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalannya di antara mereka. Siapa yang paling baik? Sama-sama satu saf, sama-sama satu pesantren, sama-sama satu guru, tapi berbeda. Siapa yang paling baik amalannya? Sama-sama manusia, sama-sama berada di Al-Wafi, sama-sama orang Indonesia. Kita diciptakan untuk meraih yang terbaik. Bukan yang terkaya, yang tercerdas, yang tertampan, tapi yang paling baik amalannya. Tahukah kita di antara amalan-amalan yang disunahkan dan diperintahkan kita untuk melaksanakannya? Amalan itu bertingkat-tingkat, wahai jemaah. Datang sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayu amalin afdal." Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Amalan apa yang ketika kita diciptakan di dunia ini yang paling mulia? Pada hakikatnya
untuk menjadi yang terbaik dalam amalan tersebut. Para sahabat bertanya, amalan apa yang paling mulia? Rasulullah SAW menjawab, as-salatu alal waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay. Kemudian aku bertanya, apa lagi ya Rasulullah? Kemudian setelah itu apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay. Selanjutnya apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Setelah kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, ya karena Allah ada yang menciptakan kita. Kita diajarin kitab tauhid. Kita mengatakan syahadatu an la ilaha illallah. Kita belajar tentang syarat-syarat dan konsekuensi syahadatu an la ilaha illallah. Jangan lupa setelah itu untuk berbakti kepada orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain. Keridhaan Allah bergantung pada ridhonya orang tua. Mungkin sebagian dari santri, sebagian dari kita berada di tempat ini, duduk sekarang masjid ini bukan karena keinginan kita. Ya, keinginan orang tua, Kak. Aku dipaksa, Kak. Keberadaan antum di tempat ini, keberadaan kita di tempat ini tidak berkhianat, tidak melanggar, adalah salah satu jalan untuk berbakti kepada orang tua. Jadi kalau antum sekarang bertanya, bagaimana kita ingin berbakti kepada orang tua padahal kita tidak bersama mereka? Jadikan tempat ini untuk meraih cita-citanya orang tua. Kita tidak akan pernah bisa membalas budinya orang tua kita. Bagaimana kisah Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia melihat seorang yang bertawaf menggendong ibunya. Ada yang mengatakan dia dari Yaman, dia gendong ibunya. Dia datang ke Mekah, dia tawaf, dia gendong ibunya. Lalu dia bertanya, atarani qad jazaituha. Menurutmu apakah aku sudah membalas budi ibuku? La wala bi zafratin wahidah. Engkau belum membalas budinya walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika ia melahirkan. Padahal dia sudah menggendong ibunya, tawaf, datang dari negerinya. Datang seorang kepada Nabi Muhammad SAW meminta izin untuk berjihad, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin berpisah dari kenikmatan dunia ini. Dia hendak menjual jiwa dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah membeli darinya. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta izin dalam kondisi meninggalkan kedua orang tuanya yang sedang menangis. Apa kata Rasulullah SAW? Farji ilaihima. Engkau pulang, jumpai kedua orang tuamu. Ngapain di sana? Fa'adhikuma kama abkaitahu. Maka engkau buat mereka berdua tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ahibati fillah. Beberapa kali dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan mentauhidkan Allah lalu berbakti kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Allah perintahkan, Allah telah tetapkan agar engkau tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat bakti, berbuat baik kepada orang tua, khususnya ketika orang tuamu sudah tua. Yang sekarang mungkin masih anak-anak, orang tuanya masih muda, berbakti kepada orang tua karena takut tidak mendapatkan uang jajan. Dia berbakti karena takut tidak mendapatkan imbalan, atau dia berbakti karena takut akan hukuman dari orang tuanya. Tapi ketika orang tuamu sudah sepuh, ketika orang tuamu sudah tua, berbalik kejadiannya. Sekarang orang tua yang butuh sama engkau dalam pandanganmu. Orang tuamu sudah tidak bekerja, engkau yang bekerja, engkau yang capek, engkau yang punya tahta, engkau yang sukses, engkau yang punya harta. Hati-hati, Allah ingatkan.
bila kedua orang tuamu sudah sepuh atau salah satunya hidup di sisimu, fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali berkata uff. Uff. Dipanggil sama orang tuanya, kadang-kala kita sibuk sama handphonenya. Ketika engkau melihat handphonemu ini membuatmu durhaka dengan orang tuamu, letakkan handphonemu, berikan kepada orang tua. Betapa sering anak dipanggil sama abahnya, sama ibunya, ditutup telinganya, tuli, dia sedang sibuk sama handphonenya. Siapa yang memberikan handphone itu? Bukankah orang tuamu? Siapa yang mengajarimu bisa untuk berjalan, membaca? Bukankah orang tuamu? Siapa yang memberikanmu makan ketika engkau sedang kelaparan, yang menyusuimu tak kala engkau kecil? Orang tuamu. Sekarang ketika engkau beranjak dewasa, engkau lebih cinta dengan gadgetmu daripada sesama panggilan orang tua. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Taat sama orang tua, jangan bantah sama orang tua. Pilihlah kata-kata yang indah ketika engkau ingin berbicara kepada orang tua. Tawadu, jangan sombong. Ahibati fillah, awsatu abwabil jannah. Tahukah kalian, pintu surga yang paling indah itu adalah orang tua kita. Kadang-kala kita baik sama kawan kita baik sama ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita, tapi sama orang tua kadang-kala kita kurang baik. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-azim yazkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wa aqimus salat.